Tubuh manusia ibarat baju yang harus bapak cuci, harus ibu cuci setiap hari, ya, dimana kita beraktivitas setiap hari dari pagi sampai malam menghasilkan zat sisa, menghasilkan sisa pembakaran akibat aktivitas. Setiap hari kita makan menghasilkan sampah dalam tubuh kita, dan sampah ini harus dibilas dengan air tentunya. Bayangkan kalau setiap hari yang bapak minum adalah air berwarna atau kurang, atau air putihnya kurang dari 2 liter sehari. Karena memang alat ini tidak ada di rumah sakit maupun di laboratorium. Alat ini kami temukan waktu kami masih belajar di Beijing, di mana salah satu kelebihan alat tersebut dapat memeriksa 250 pemeriksaan dalam waktu hanya 5 menit. Jadi ini ada kabar baik buat bapak-bapak, ibu-ibu yang takut sama jarum suntik, ya, karena tanpa harus dikeluarkan darahnya, tanpa harus dikeluarkan darah bapak ibu, alat tersebut mampu mendeteksi 250 kelainan yang ada dalam tubuh kita, ya. Alat tersebut memeriksa tubuh lewat gelombang energi, di mana tubuh manusia ini seperti lampu, ya. Lampu ini ada 2 unsur bapak ibu sekalian, unsur fisik dan unsur energi yang saling berkaitan. Fisiknya harus baik, bohlamnya harus baik, tidak boleh pecah, ya. Kabelnya pun tidak boleh ada yang putus, tetapi tidak bisa nyala kalau tidak ada listrik, betul. Dua-duanya ini harus saling mempengaruhi. Kalaupun ada listrik, belum tentu bisa menyala secara normal jika listriknya dayanya berlebih. Lama-lama itu lampu akan pecah, ataupun dayanya berkurang. Kalau orang Jawa bilang bleret lampunya. Ini yang terjadi dalam tubuh kita bapak ibu sekalian. Tubuh manusia ini dipengaruhi oleh 2 unsur, unsur fisik dan unsur energi. Mengapa jantung bisa berdetak, ya? Itu pastinya ada 2 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah fisik jantungnya harus baik, Pak. Jadi mulai dari ototnya, katupnya, pembuluh darah koronernya itu harus baik. Tetapi belum tentu bisa berdetak secara normal jika kelistrikan yang masuk dalam jantung tersebut itu pun bermasalah. Nah, kembali lagi ke cerita alat tadi. Alat tersebut bukan mendeteksi organ lewat fisik, tapi mendeteksi kelainan tubuh kita lewat energi, ya. Nah, singkat kata, beliau saya periksa, ya, dan ternyata hasilnya fungsi livernya terganggu, fungsi ginjalnya tinggal 40%, dan ini semua disebabkan karena kekentalan darah yang cukup tinggi akibat terlalu tingginya kadar racun di dalam tubuhnya. Pertanyaannya kenapa gitu loh? Ini masih ada koma, pertanyaannya kenapa gitu loh? Kenapa kok beliau bisa sakit seperti itu? Dan ternyata ini ada hubungannya dengan lifestyle atau gaya hidup yang beliau lakukan sejak kecil, dan ternyata gaya hidupnya salah, Pak. Ya, beliau tidak suka minum air putih bapak ibu sekalian. Ya, ini salah satu gaya hidup yang membuat akhirnya tubuhnya dari tahun ke tahun itu penuh dengan racun. Tubuh manusia ibarat baju yang harus bapak cuci, harus ibu cuci setiap hari, ya, dimana kita beraktivitas setiap hari dari pagi sampai malam menghasilkan zat sisa, menghasilkan sisa pembakaran akibat aktivitas. Setiap hari kita makan menghasilkan sampah dalam tubuh kita, dan sampah ini harus dibilas dengan air tentunya. Bayangkan kalau setiap hari yang bapak minum adalah air berwarna atau kurang, atau air putihnya kurang dari 2 liter sehari. Ini yang terjadi, menumpuknya racun sedikit demi sedikit yang menyebabkan kerusakan berbagai macam organ dalam tubuh kita. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah, jika kita sakit bapak ibu sekalian, jangan buru-buru minum obat. Terus terang, setelah saya mendalami pengobatan holistik, bukan berarti saya melarang bapak ibu minum amlodipin kalau yang kena hipertensi, ya Pak. Bukan berarti saya melarang bapak minum metformin bagi yang kena diabetes, tidak. Tetapi itu semua tidak akan berhasil pengobatannya jika kita tidak mau merubah gaya hidup kita yang salah, ya. Jadi sekali lagi pesannya seperti itu. Lalu jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan?
karena pengobatan yang keliru, Bapak Ibu sekalian. Saya katakan pengobatan bukan salah, tapi pengobatan yang tidak tepat. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa selama ini kita berobat, kita minum obat, ya fokusnya adalah ke akibat, bukan ke penyebab. Ya. Untuk menjelaskan poin 2 ini, saya ingin bercerita ada 3 kasus pasien. Pasien pertama, tolong perhatikan, seorang ibu-ibu, ya ini ibu-ibu lagi, usia 58 tahun dengan keluhan, dok sudah 8 bulan pinggang saya sakit. Nah tolong perhatikan keluhannya, dokter sudah 8 bulan pinggang saya sakit dan sudah minum obat selama 8 bulan tidak sembuh-sembuh, dok. Menurut Bapak, mungkin menurut Pak Ustadz, kira-kira kalau sakit pinggang penyebabnya apa nih? Kurang minum. Berarti kalau kurang minum hubungannya dengan organ ginjal. Ya, oke, kita simpan dulu. Itu baru kira-kira, atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai suspek diagnostik. Ya, kira-kira. Kalau masih kira-kira kan berarti belum tepat ya. Lalu kira-kira lain apa, Pak? Selain tadi disampaikan bahwa kalau nyeri pinggang gangguan ginjal, lalu kira-kira yang lain apa penyebabnya? Ada yang tahu? Kalau sakit pinggang kira-kira hubungannya dengan organ apa selain ginjal? Tulang belakang. Oke. Ya, kita kenal penyakit yang namanya HNP, hernia nukleus pulposus, atau orang bilang saraf kejepit. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai dokter tentunya tidak langsung beri obat. Ya, kembali lagi konsep pengobatan holistik bukan mengobati akibat, tapi mencari penyebab. Kenapa kok beliau sakit pinggang? Ternyata beliau sudah diperiksa. Ya, memang ada beberapa pemeriksaan yang sudah beliau lakukan, dan salah satu pemeriksaan yang beliau lakukan adalah foto ronsen tulang belakang. Dan ternyata Bapak Ibu hasilnya tahu apa? Hasil yang saya lihat dari pemeriksaan foto ronsen tulang belakang tidak didapatkan adanya kerusakan di tulang belakang, tidak ditemukan adanya saraf kejepit. Jadi suspek diagnostik dari HNP kita coret ya. Lalu kita lihat lagi tadi ginjal, pun dia membawa hasil laboratorium, ternyata fungsi ginjalnya pun normal. USG menyatakan ini normal. Artinya di sini seorang dokter yang menangani beliau sebelumnya belum menemukan apa penyebab sakit beliau, dan sudah 8 bulan beliau minum obat yang sifatnya hanya sebagai pereda nyeri. Apa yang saya lakukan sekali lagi sebagai dokter, tentunya saya harus mencari tahu, dan kebetulan klinik Rumah Sehat Holistik Indonesia yang ada di Depok ini kami lengkapi dengan teknologi. Kalau teknologi yang pertama itu adalah teknologi yang kami import, kami datangkan dari China ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Nama teknologinya adalah Human Resonance Magnetic Analyzer. Tapi teknologi kedua ini, alat kedua yang kami punya adalah alat yang cukup baru dalam ilmu kedokteran, di mana alat ini mirip seperti MRI yang ada di rumah sakit. Cuman teknologinya berbeda, pemeriksaan organ tubuh lewat gelombang otak. Jadi jangan dibayangkan kalau datang ke klinik saya, insya Allah kalau ada waktu ya, nanti pemeriksaan di sana alatnya tidak seperti di rumah sakit, tidak menakutkan yang harus Bapak masuk ke dalam lorong, itu bukan seperti itu. Alatnya kecil seperti USG, hanya ada alat yang kita pasangkan ke kepala, karena memang itu alat ini menangkap gelombang NLS namanya, non-linear system dari telinga, dan kelebihan dari alat tersebut dapat mendeteksi seluruh kelainan organ dari kepala sampai ujung kaki, Pak, dalam bentuk gambar full color 3 dimensi. Jadi jangan kaget, di dalam layar monitor, di depan layar monitor nanti akan terlihat jantung Bapak dari atas, bawah, samping, dalam itu kelihatan semua 3 dimensi. Nah, kita punya alat tersebut, dan alat ini sekarang sudah mulai ada di beberapa rumah sakit ya, alhamdulillah. Nah, kita pakai alat tersebut untuk mencari, menegakkan diagnostik, dan ternyata hasilnya tidak ditemukan kelainan di ginjal, tidak ada penyakit yang namanya HNP. Alhamdulillah penyakitnya ketemu di rahim, Bu.
Ternyata 8 bulan, kenapa beliau sakit pinggang? Ada kista ovarium sebesar bola tenis yang sudah meradang. Jadi diagnostik tepatnya adalah kista ovarium yang sudah infeksi, menyebabkan nyeri pinggang. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian? Ya, saya tidak langsung memberikan tindakan operasi, tidak ya, tapi kita coba dulu dengan konsep pengobatan holistik, dan alhamdulillah ya 1 bulan beliau minum obat herbal dari kami. Dan Bapak Ibu tahu ada satu resep tradisional yang beliau juga minum di rumah, ini yang sudah saya catatkan ke beliau: daun sirsat dicampur dengan kayu manis dan kunyit putih temu mangga. Alhamdulillah sebulan datang lagi, balik ke klinik, dok pinggang saya sudah tidak sakit, teruskan sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti kita cek ulang, dan alhamdulillah apa yang terjadi setelah 3 bulan beliau cek ulang, kistanya pun sudah hilang, dan sampai hari ini saya tidak lagi melihat beliau dan sakit pinggang ya. Itu cerita pertama.